Pasar Jatibarang, sebuah pusat perdagangan yang seharusnya menjadi tempat masyarakat mencari nafkah dengan damai, justru berubah menjadi sarang ketakutan. Setiap pagi, ketika matahari baru saja menyibakkan kabut tipis, para pedagang sudah mulai menata dagangan mereka dengan cemas. Bukan karena takut dagangan tak laku, melainkan karena mereka tahu, sebentar lagi, sosok yang paling mereka benci sekaligus takuti akan datang. Namanya Jaroseta, preman besar yang telah lama menguasai pasar itu. Tubuhnya tinggi besar, dengan bekas luka di wajah yang menjadi tanda betapa kejamnya kehidupannya di jalanan. Setiap langkahnya membuat jantung para pedagang berdegup kencang. Uang keamanan, begitu ia menyebutnya. Padahal semua tahu, itu hanyalah pemalakan. Namun siapa yang berani melawan? Mereka yang mencoba menolak, berakhir dengan lapak porak-poranda, atau tubuh penuh lebam. Suasana pasar yang semestinya ramai penuh canda tawar-menawar, selalu mendadak hening ketika Jaro dan anak buahnya datang. Suara tawa bocah-bocah yang biasanya berlari di antara kios pun menghilang, digantikan bisikan ketakutan. Tak seorang pun berani menatap matanya, seolah sorot tajam Jaro bisa merenggut nyali mereka. Hanya suara gesekan sandal dan seretan karung yang terdengar, seiring para pedagang menyiapkan uang setoran. "Cepat, jangan banyak alasan," bentak Jaro pada seorang penjual sayur tua. Tangannya yang besar menamparkan meja dagangan, membuat timun dan tomat berhamburan ke tanah. Si penjual tua gemetar, buru-buru menyerahkan beberapa lembar uang lusuh. Air matanya jatuh, tapi ia hanya bisa menunduk, menelan getir bersama debu pasar yang menempel di wajahnya. Begitulah keseharian pasar Jatibarang. Semua tunduk pada Jaro, sang penguasa jalanan yang tak tersentuh hukum. Beberapa kali aparat mencoba menertibkan, tapi semuanya seolah sia-sia. Entah karena takut, entah karena sudah ada tangan-tangan gelap yang melindunginya. Para pedagang hanya bisa berdoa agar hari-hari mereka berlalu tanpa terlalu banyak kerugian. Namun di balik ketakutan itu, ada rasa dendam yang mengendap di hati orang-orang pasar. Mereka menunggu seseorang yang cukup berani untuk menantang Jaro. Tetapi siapa yang akan melawan preman dengan tubuh sebesar gunung dan tangan sekeras besi? Selama bertahun-tahun, tak ada yang berani. Nama Jaro seolah menjadi momok, bisikan terlarang yang membuat bulu kuduk merinding hanya dengan menyebutnya. Hari itu, Jaro berjalan melintasi lorong pasar, diiringi beberapa anak buahnya. Langkah-langkahnya berat, menghentak seperti genderang perang. Para pedagang buru-buru menyerahkan uang, sebagian bahkan lebih dari yang diminta, hanya agar lapak mereka tetap utuh. Senyum miring di wajah Jaro seolah menegaskan bahwa pasar Jatibarang adalah kerajaan kecilnya, dan ia adalah rajanya. Tetapi mereka tidak tahu, bahwa takdir sedang menyimpan kejutan. Di ujung pasar, di sebuah lapak buah yang baru saja berdiri, akan hadir sosok yang mengubah segalanya. Sosok yang kelak mengguncang singgasana Jaro, dan menyalakan kembali harapan yang lama padam di hati orang-orang Jatibarang. Di ujung pasar, tepat di bawah pohon asam tua yang menaungi sebagian kios, berdiri sebuah lapak baru. Lapak itu sederhana, hanya beralaskan tikar anyaman bambu, namun tampak bersih dan rapi. Buah-buahan segar tersusun dengan indah, menggoda siapapun yang lewat. Dan di balik tumpukan buah itu, berdiri seorang gadis muda dengan paras ayu, tatapannya teduh namun penuh ketegasan. Dialah Sekar Ayu, pedagang baru yang seolah tidak terpengaruh dengan suasana mencekam pasar Jatibarang. Kehadirannya menjadi buah bibir sejak beberapa hari lalu. Para pedagang heran, bagaimana mungkin seorang gadis sendirian berani membuka lapak di pasar yang dikuasai Jaroseta. Wajahnya yang cantik memikat pembeli, senyumnya menenangkan, membuat dagangannya cepat habis meski baru beberapa hari berjualan. Namun di balik senyum itu, ada aura misterius yang tidak dipahami banyak orang, seolah ada sesuatu yang ia sembunyikan. Saat itu, Jaroseta berjalan mendekat, langkah beratnya membuat tanah seakan bergetar. Suasana pasar kembali mencekam, pedagang lain menunduk, berharap tidak dilirik olehnya. Tetapi mata Jaro justru tertuju pada lapak baru itu. Ia menyipitkan mata, bibirnya terangkat membentuk senyum sinis. Gadis cantik berjualan di sini, cocok untuk jadi ladang baru, pikirnya. Sekar Ayu, yang sedang menata mangga dan jambu, mendongak ketika bayangan besar Jaro menutupi sinar matahari yang jatuh ke lapaknya. Matanya bertemu dengan tatapan tajam sang preman. Pedagang lain yang melihatnya langsung menahan napas. Mereka tahu apa yang akan terjadi, preman itu pasti akan menagih uang keamanan, seperti biasa.
Namun yang mengejutkan adalah, Sekar sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Tatapannya tenang, senyumnya tetap terukir, seolah Jaro hanyalah pembeli biasa. Lapak baru, iya, suara Jaro berat dan mengintimidasi. Kalau mau aman di sini, kau tahu harus bagaimana. Tangan kasarnya menunjuk ke kotak uang di sudut lapak, nadanya penuh ancaman. Beberapa anak buahnya sudah tertawa-tawa, menunggu gadis itu gemetar seperti pedagang lainnya. Namun Sekar Ayu hanya menatapnya sebentar, lalu menjawab lembut, "Saya hanya ingin berjualan dengan tenang, Kang. Kalau ada yang mau membeli buah, silakan. Tapi kalau memalak, maaf, saya tidak bisa." Suaranya terdengar pelan tapi tegas, membuat suasana pasar yang tadinya riuh mendadak hening seketika. Semua mata tertuju pada mereka. Jaro terdiam sepersekian detik, tak percaya dengan apa yang baru ia dengar. Tak ada seorang pun sebelumnya yang berani berkata begitu padanya, apalagi seorang gadis muda. Wajahnya berubah merah, urat di lehernya menegang. Pedagang lain mulai gemetar, sebagian sudah menutup wajah, takut menyaksikan amarah preman itu meledak. Sekar Ayu masih berdiri tenang di balik buah-buahnya. Seakan tak peduli bahwa di hadapannya berdiri raja jalanan pasar Jatibarang. Saat itu, di hati orang-orang pasar, timbul tanda tanya besar, siapakah sebenarnya gadis ini? Mengapa ia berani menantang maut dengan tatapan setenang itu? Wajah Jaroseta memerah bagai bara yang ditiup angin. Kata-kata lembut Sekar Ayu tadi menusuk harga dirinya sebagai penguasa pasar. Suasana mendadak tegang, seakan udara berhenti bergerak. Para pedagang menunduk dalam-dalam, tidak berani menatap, hanya bisa menahan napas, menunggu ledakan amarah yang sudah pasti akan terjadi. "Berani sekali mulutmu, Neng," suara Jaro rendah, namun penuh ancaman. Tangannya yang besar menghantam meja buah hingga apel dan jeruk bergelinding jatuh ke tanah. Seketika, anak buahnya tertawa kasar, menyoraki, seolah sedang menyaksikan tontonan hiburan. Mereka sudah terbiasa melihat korban yang menjerit ketakutan, dan mereka yakin gadis itu sebentar lagi akan menangis memohon ampun. Namun Sekar Ayu tetap tenang. Ia meraih satu jeruk yang jatuh ke tanah, meniup debunya perlahan, lalu meletakkannya kembali di meja. "Kalau mau beli buah, bayar dengan uang yang halal," katanya lembut, tapi dengan sorot mata yang dalam. Kata-kata itu terdengar sederhana, namun seperti tamparan keras bagi Jaro di depan orang-orangnya. Tawa anak buah Jaro mendadak berhenti. Mereka saling pandang, terheran-heran dengan keberanian gadis itu. Jaro, yang harga dirinya tercabik, mendekatkan wajahnya yang kasar penuh bekas luka ke arah Sekar. "Kau pikir siapa kau? Hah? Berani mengatur aku di pasar ini?" Raungnya, bau alkohol dan tembakau menusuk dari mulutnya, tapi Sekar sama sekali tidak bergeming. Beberapa pedagang mulai menutup kios mereka, khawatir keributan besar pecah. Ada yang berbisik lirih, "Celaka, gadis itu mencari mati." Ada pula yang berdoa dalam hati, berharap keajaiban terjadi. Pasar Jatibarang yang biasanya riuh kini berubah menjadi arena menegangkan, seperti panggung adu nyali antara dua jiwa yang tak mau mundur. Tangan Jaro terangkat, siap meraih keras Sekar dengan paksa. Namun sebelum sempat menyentuhnya, tatapan mata Sekar menghantam dirinya. Sorot mata itu begitu tajam, tenang namun menekan, membuat tubuh Jaro seakan tersendat. Ia membeku sejenak, merasakan ada sesuatu yang berbeda pada gadis ini, sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang tanpa alasan jelas. "Pergilah, Kang. Jangan buat dosa lebih banyak lagi," bisik Sekar, suaranya nyaris lirih tapi menusuk ke telinga semua orang yang mendengar. Jaro tercekat, lalu buru-buru menepis rasa aneh yang mencekam tubuhnya. Ia mundur satu langkah, tapi segera menutupinya dengan teriakan kasar, "Besok aku datang lagi. Kau akan menyesal menolak aku, Neng." Dengan langkah berat, Jaro berbalik meninggalkan lapak itu. Anak buahnya pun ikut melangkah, meski wajah mereka terlihat bingung. Suasana pasar kembali gaduh, tapi kali ini bukan oleh transaksi dagangan, melainkan oleh bisikan takjub. Semua orang tahu, baru pertama kalinya ada yang berani menolak Jaroseta. Dan itu bukan seorang jagoan, bukan pula aparat, melainkan seorang gadis penjual buah yang baru datang. Malam itu, pasar Jatibarang sudah sepi. Sisa-sisa sampah dagangan masih berserakan, namun suasana mencekam masih terasa. Pedagang-pedagang yang pulang lebih awal tidak henti-hentinya membicarakan kejadian siang tadi, bagaimana seorang gadis penjual buah baru berani menantang Jaroseta. Bagi mereka, itu seperti mimpi.
Nama Jaro selama ini begitu menakutkan, tapi si gadis cantik itu seolah tidak gentar sedikit pun. Di tempat lain, di sebuah warung remang di pinggir jalan, Jaro duduk dengan wajah muram. Gelas arak di tangannya sudah tak terhitung berapa kali ia habiskan. Anak buahnya hanya terdiam, tak berani membuka mulut. Mereka tahu betul, Jaro sedang memikirkan sesuatu. Sorot matanya yang gelap menyiratkan amarah bercampur rasa penasaran. Bukan hanya karena Sekar menolak setoran, tetapi karena tatapan gadis itu tadi membuat jantungnya bergetar dengan cara yang tidak pernah ia alami sebelumnya. "Aku tidak suka ada yang menantangku, apalagi cuma perempuan kampung," geram Jaro sambil menghantam meja. Kayu meja retak, membuat beberapa anak buahnya terloncat kaget. Tapi entah kenapa, tatapan matanya seperti membakar. Lanjutnya, suaranya lirih namun dipenuhi kebingungan. Anak buahnya saling pandang, tak berani mengomentari kegelisahan bos mereka. Keesokan harinya, pasar kembali ramai. Sekar Ayu seperti biasa menatap buah-buahnya dengan tenang, seakan tak ada kejadian besar sehari sebelumnya. Para pedagang lain masih menatapnya dengan campuran kagum dan cemas. Beberapa bahkan berbisik, apa dia tidak takut Jaro akan datang lagi. Namun Sekar hanya tersenyum samar, lalu melanjutkan pekerjaannya. Tak lama kemudian, bayangan besar Jaro kembali muncul di lorong pasar. Suasana kembali hening. Kali ini, semua orang menahan napas lebih lama. Jaro berjalan lurus ke arah lapak buah Sekar. Tidak ada teriakan, tidak ada ancaman, hanya langkah-langkah berat yang bergema di antara kios. Sekar menoleh, menatapnya dengan tenang, seakan sudah menunggu. "Sekar?" "Ya," suara Jaro serak, tapi kali ini tidak sekeras kemarin. Ada nada berbeda, bukan sekadar ancaman, melainkan campuran amarah dan penasaran. Ia berhenti tepat di depan lapak, menatap gadis itu dalam-dalam. "Aku ingin tahu siapa sebenarnya kau. Dari mana kau dapat nyali seperti ini?" Sekar tidak langsung menjawab, ia hanya menatap Jaro, seakan sedang membaca isi hati lelaki kasar itu. Lalu ia berkata pelan, "Saya hanya orang biasa yang mencari rezeki. Tapi saya tidak takut pada manusia manapun, karena yang saya takuti hanya Tuhan." Kata-kata itu mengalir tenang, tapi menusuk telinga semua orang yang mendengar, termasuk Jaro. Sekilas, Jaro merasakan tubuhnya kembali bergetar, sama seperti kemarin. Namun harga dirinya menolak untuk tunduk. Ia mendekat, menundukkan wajah hingga jarak mereka hanya sejengkal. "Kita lihat, sampai kapan kau bisa bicara tenang seperti itu," gumamnya, sebelum berbalik pergi. Sekar hanya menunduk tipis, sementara bisikan keheranan para pedagang kembali memenuhi pasar. Pertemuan itu mungkin singkat, tapi jelas, ketegangan antara penguasa pasar dan gadis penjual buah baru saja dimulai. Setelah pertemuan singkat itu, nama Sekar Ayu semakin menjadi bahan pembicaraan di pasar Jatibarang. Para pedagang yang semula gemetar tiap kali Jaro lewat, kini diam-diam merasa ada sedikit harapan. "Kalau saja aku punya keberanian seperti dia," bisik seorang penjual sayur. Namun di balik rasa kagum itu, ada juga ketakutan yang semakin besar, bila Jaro murka, bukan hanya Sekar yang jadi sasaran, melainkan seluruh pasar bisa jadi korban. Di markasnya yang kumuh, Jaro Seta duduk termenung, wajahnya muram seperti langit sore yang hendak hujan. Ia tidak bisa menerima bagaimana seorang gadis berani menantangnya di depan banyak orang. Lebih dari itu, tatapan mata Sekar terus menghantui pikirannya. Tatapan yang membuat jantungnya bergetar, seolah ada kekuatan tak terlihat menekan dirinya. "Tidak, aku harus hancurkan dia. Kalau tidak, orang-orang akan pikir aku lemah," gumamnya dengan suara parau. Amarahnya meledak. Ia memanggil beberapa anak buahnya, yang segera berbaris di hadapannya. "Besok pagi, kalian datangi lapaknya. Hancurkan dagangannya, balikkan mejanya, jangan biarkan satu buah pun utuh." Teriaknya dengan wajah garang. Anak buahnya hanya bisa mengangguk, meski dalam hati mereka merasa ada sesuatu yang aneh dengan gadis itu. Tapi siapa yang berani membantah Jaro? Keesokan paginya, pasar Jatibarang kembali dipenuhi hiruk-pikuk. Sekar Ayu, seperti biasa, sudah menata mangga, jambu, dan jeruknya dengan rapi. Ia bahkan sempat menolong seorang ibu yang hampir terjatuh karena menggendong beban terlalu berat. Senyum manisnya kembali merekah, membuat banyak pedagang lupa sejenak akan ancaman Jaro. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. 4 anak buah Jaro muncul, berjalan dengan wajah penuh kesombongan. Tanpa basa-basi,
salah satu dari mereka menendang keranjang berisi apel hingga buah-buah itu bergelinding ke tanah. "Hei, gadis sok berani. Kau pikir bisa melawan bos kami?" teriak mereka sambil membalik meja dagangan. Pedagang lain hanya bisa terdiam, sebagian menutup wajah, tak tega melihat lapak yang baru dibangun hancur begitu saja. Namun keajaiban terjadi. Alih-alih menangis atau panik, Sekar Ayu hanya berdiri menatap mereka. Sorot matanya dingin, tajam, namun tidak penuh kebencian, lebih seperti peringatan. Tiba-tiba, dua orang dari anak buah Jaro yang hendak menendang buah lagi justru terhuyung. Tubuh mereka gemetar tanpa sebab, wajahnya pucat pasi. Seolah ada beban tak kasat mata menekan dada mereka. "Aku sudah bilang, jangan tambah dosa." Suara Sekar terdengar tenang, tapi menggetarkan hati siapapun yang mendengar. Kedua anak buah itu langsung mundur, wajah mereka panik seperti baru saja melihat maut. Dua lainnya, yang mencoba menahan rasa takut, akhirnya ikut menarik rekan mereka dan pergi terbirit-birit. Pasar mendadak riuh oleh bisikan kaget bercampur kagum. "Dia, bukan orang biasa," desis seorang pedagang tua dengan mata terbelalak. Dari kejauhan, seseorang berlari melapor kepada Jaro bahwa anak buahnya dipermalukan. Dan saat mendengar kabar itu, wajah Jaro memerah seperti bara api. "Kalau begitu, aku sendiri yang akan turun tangan," raungnya. Suara itu bergema bagai petir, pertanda badai besar akan segera menyapu pasar Jatibarang. Malam itu, selepas kejadian di pasar, Sekar Ayu duduk bersila di sebuah gubuk kecil di pinggiran desa. Lampu minyak redup menerangi wajahnya yang teduh, sementara asap dupa mengepul tipis, menebarkan aroma menenangkan. Tangannya terkatup rapat di dada, matanya terpejam dalam hening. Di ruangan itu, terdengar lantunan doa lirih, sebuah wirid kuno yang diwariskan turun-temurun oleh leluhurnya. Itulah sumber kekuatan yang selama ini ia sembunyikan, ajian Brajamusti, ilmu pamungkas dari garis keluarganya. Sejak kecil, Sekar sudah ditempa keras oleh kakeknya, seorang pendekar tua yang dihormati di kampung halamannya. Ia diajarkan bahwa Brajamusti bukanlah ilmu untuk kesombongan, melainkan tameng untuk melindungi orang lemah. "Ingat, Sekar," pesan kakeknya yang masih terngiang, "tangan Brajamusti bisa membelah batu, tapi hati pemiliknya harus selembut embun. Jangan pernah gunakan ilmu ini untuk keserakahan, hanya untuk menegakkan kebenaran." Kata-kata itu selalu terpatri dalam sanubarinya. Di pasar, orang-orang mulai bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang gadis bisa membuat preman-preman Jaro ketakutan hanya dengan tatapan mata. Beberapa pedagang berbisik bahwa Sekar adalah titisan bidadari, ada pula yang percaya ia seorang dukun muda dengan kesaktian gaib. Namun tidak ada yang benar-benar tahu rahasia sebenarnya. Hanya Sekar yang menyimpan kebenaran itu rapat-rapat dalam dirinya. Di sisi lain, Jaro Seta semakin terbakar amarah. Laporan anak buahnya membuat harga dirinya terkoyak. Seorang gadis membuat kalian lari ketakutan. Bentaknya hingga suara lantangnya menggema di gudang markas mereka. Anak buahnya hanya bisa menunduk, keringat dingin bercucuran. Dalam hati mereka, bayangan tatapan Sekar masih menempel, membuat dada sesak tanpa sebab. Jaro tidak mau kalah. Malam itu juga ia bersumpah akan menghancurkan Sekar Ayu dengan tangannya sendiri. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia merasa ada sesuatu yang berbeda dari gadis itu. Semacam kekuatan yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Ia mencoba menepis perasaan itu dengan alkohol dan amarah, tapi setiap kali memejamkan mata, wajah Sekar dengan tatapan teduh itu selalu hadir, menyalakan bara dendam bercampur kegelisahan. Sementara itu, Sekar tahu bahwa konfrontasi besar tak terelakkan. Ia bisa merasakan kegelisahan pasar, orang-orang yang mulai menaruh harapan padanya. Namun ia tidak ingin buru-buru membuka jati dirinya. Ia tahu, ujian yang sebenarnya baru akan datang, dan Jaro hanyalah pintu gerbang menuju badai yang lebih besar. Sekar menggenggam tangannya erat-erat. Ada aliran hangat yang menjalar dari telapak tangannya, tanda bahwa ajian Brajamusti telah menyatu dengan darah dan dagingnya. Ia tersenyum samar, lalu berbisik pada dirinya sendiri, "Kakek, saatnya aku menjaga orang-orang ini, seperti yang kau ajarkan." Pasar Jatibarang tidak boleh terus dikuasai kegelapan. Dan di luar sana, angin malam bertiup lebih kencang, seolah menjadi pertanda. Pertarungan antara cahaya dan kegelapan perlahan mulai mengambil bentuknya. Pagi itu, pasar Jatibarang terasa berbeda. Matahari baru naik, tapi udara sudah dipenuhi ketegangan. Bisik-bisik pedagang menyebar cepat, Jaro akan turun tangan sendiri hari ini.
Orang-orang menatap gelisah ke arah jalan utama, menunggu sosok yang selama ini mereka takuti. Mereka tahu, apa yang akan terjadi bukan sekadar keributan biasa, melainkan pertarungan besar yang bisa menentukan nasib pasar mereka. Sekar Ayu duduk bersila di balik lapaknya yang sederhana. Ia baru saja selesai berdoa, wajahnya tetap teduh meski kabar tentang kedatangan Jaro sudah sampai di telinganya. Buah-buahan ia tata rapi seperti biasa, seolah tidak ada yang istimewa hari itu. Namun di balik ketenangan itu, ada hawa berbeda, seperti cahaya samar yang memancar dari tubuhnya, membuat orang-orang di sekitarnya merasa aman. Teriakan keras terdengar di ujung pasar. Jaro Seta muncul dengan langkah berat, diiringi belasan anak buahnya. Wajahnya muram, urat di lehernya menegang, sorot matanya penuh bara dendam. Para pedagang buru-buru menyingkir, membuka jalan. Suasana pasar mendadak senyap, hanya suara sandal Jaro yang bergema menghantam tanah, seakan menandai datangnya badai. Sekar Ayu, raung Jaro, suaranya menggema hingga ke sudut pasar. Ia berhenti tepat di depan lapak buah itu, menatap tajam ke arah gadis yang tampak tenang. Hari ini, aku akan ajarkan kau arti melawan penguasa pasar Jatibarang. Tangan kanannya mengepal, ototnya menegang seperti tambang baja. Anak buahnya bersorak, menyalakan api ketakutan di hati orang-orang. Sekar menatapnya lembut, tanpa gentar sedikit pun. Aku tidak melawanmu, Kang Jaro. Aku hanya menolak untuk dizalimi. Jika itu yang membuatmu marah, maka biarlah aku menanggungnya, ucapnya tenang. Kata-kata itu, meski pelan, terdengar jelas ke seluruh pasar. Pedagang yang bersembunyi di balik kios tertegun, sebagian meneteskan air mata, terharu melihat keberanian seorang gadis melawan Raja Preman. Jaro tidak menunggu lebih lama. Dengan teriakan keras, ia melayangkan pukulan sekuat tenaga, tinjunya diarahkan tepat ke wajah Sekar. Orang-orang menjerit ngeri, yakin gadis itu akan terkapar bersimbah darah. Namun detik berikutnya, yang terdengar justru suara dentuman keras. Pukulan Jaro terhenti di udara, tangannya seakan menabrak dinding tak terlihat. Sekar hanya mengangkat telapak tangannya, dan tenaga Braja Musti memantul balik. Tubuh Jaro terpental beberapa meter, menghantam tumpukan karung beras hingga debu beterbangan. Anak buahnya terkejut, terdiam, tidak percaya bos mereka bisa dilempar hanya dengan satu gerakan ringan. Pedagang pasar bersorak lirih, sebagian bahkan bersujud syukur. Untuk pertama kalinya, mereka melihat Jaro Seta bukan sebagai raja yang tak terkalahkan, melainkan manusia biasa yang bisa dijatuhkan. Jaro bangkit dengan wajah merah padam, matanya menyala bagai api. Ia menggeram, ilmu apa yang kau gunakan, perempuan sialan. Aku tidak akan kalah dari seorang penjual buah. Dengan teriakan itu, ia kembali menyerang, kali ini lebih ganas, lebih beringas. Dan pertarungan sesungguhnya pun dimulai, dengan pasar Jatibarang sebagai saksinya. Tubuh Jaro Seta kembali terhempas ke tanah, darah segar mengalir dari sudut bibirnya. Napasnya terengah, tapi matanya masih menyala penuh amarah. Pasar Jatibarang mendadak hening, tak seorang pun berani bergerak. Semua mata terpaku pada pemandangan yang mustahil mereka bayangkan, penguasa pasar, sosok yang selama ini ditakuti, kini berkali-kali dibuat tak berdaya oleh seorang gadis penjual buah. Sekar Ayu berdiri tegak, kain jariknya berkibar pelan tertiup angin. Kedua tangannya tetap di depan dada, jari-jarinya seolah memancarkan tenaga gaib yang tak terlihat. Namun wajahnya tetap tenang, tanpa kesombongan sedikit pun. Kang Jaro, berhentilah. Aku tidak ingin menjatuhkanmu. Aku hanya ingin kau sadar, bahwa pasar ini bukan milikmu seorang, ucapnya lirih, tapi cukup menusuk ke dalam dada sang preman. Suara lirih itu justru membuat dada Jaro semakin membara. Harga dirinya terkoyak. Selama ini, ia dikenal tak pernah kalah, bahkan para preman dari kota lain pun menunduk padanya. Kini, di depan anak buah dan seluruh pedagang, ia dipermalukan habis-habisan oleh seorang perempuan yang dianggap lemah. Tidak, aku tak akan kalah dari perempuan penjual buah. Teriaknya, suaranya bergetar menahan amarah bercampur rasa malu. Anak buah Jaro saling berpandangan, sebagian sudah mulai mundur perlahan. Mereka sadar, sesuatu yang lebih besar tengah bermain di sini. Sekar bukan perempuan biasa, ada kekuatan kuno yang melindunginya. Beberapa bahkan berbisik takut, menyebut kata, ilmu, dan ajian, dengan suara tercekat. Mereka tahu, menghadapi orang dengan ilmu semacam itu hanya berujung celaka. Jaro bangkit kembali dengan langkah terhuyung, lalu meludah ke tanah. Ingat, Sekar, aku akan kembali.
Aku akan mencari ilmu yang bisa menghancurkanmu. Dan saat itu tiba, kau akan menyesali semuanya. Raungnya dengan wajah merah padam. Matanya menatap penuh dendam, sebelum akhirnya ia memberi isyarat pada anak buahnya untuk mundur. Pasar Jatibarang kembali dipenuhi sorak-sorai lega, meski ketakutan belum sepenuhnya hilang. Sekar hanya menunduk, menatap buah-buah di lapaknya yang hampir terguling karena keributan tadi. Ia menghela napas dalam-dalam, lalu duduk kembali, seolah pertarungan barusan hanyalah badai kecil yang lewat. Namun di dalam hatinya, ia sadar satu hal, Jaro tidak akan berhenti begitu saja. Dendam preman sebesar itu hanya bisa padam dengan dua jalan, kesadaran, atau kehancuran. Malam itu, di sebuah gubuk tua di tepi sungai, Jaro duduk termenung. Wajahnya masih lebam, tapi yang lebih sakit adalah egonya yang tercabik. Ia teringat masa mudanya, bagaimana ia naik menjadi penguasa pasar dengan tinju dan keberanian. Kini, semua seakan runtuh hanya karena seorang gadis yang membawa ilmu gaib. Aku harus mencari pengetahuan tandingan, gumamnya pelan, suaranya penuh dendam. Dan dari balik kegelapan malam, muncullah sosok berjubah hitam, seorang dukun tua yang tersenyum samar. Aku sudah mendengar kisahmu, Jaro Seta, ucapnya dengan suara serak. Jika kau ingin mengalahkan Brajamusti, kau harus siap menempuh jalan yang tak semua orang berani lalui. Mata Jaro menyala lagi, kali ini bukan hanya dengan amarah, melainkan dengan tekad membara untuk menebus harga diri yang sudah diinjak-injak. Malam itu, kabut tebal menyelimuti tepian sungai Jatibarang. Di sebuah gubuk reyot yang dipenuhi bau dupa dan tanah basah, Jaro Seta duduk berhadapan dengan dukun tua berjubah hitam. Matanya yang sayu penuh kilatan licik, dan suaranya serak bagai ular yang merayap. Kau datang padaku membawa luka, Jaro. Luka bukan di tubuhmu, tapi di harga dirimu, katanya pelan, membuat dada Jaro bergemuruh. Aku ingin kekuatan, lebih dari apapun. Aku ingin menumbangkan perempuan itu, balas Jaro dengan suara berat. Tangan kasarnya mengepal, seakan bayangan wajah Sekar Ayu masih menghantui pikirannya. Rasa malu, cemooh diam-diam para pedagang, dan sorot mata anak buahnya yang meragukan kekuasaannya, semua bercampur jadi bara dendam yang tak bisa dipadamkan. Dukun itu tertawa lirih, lalu mengeluarkan sebuah kendi tanah berisi cairan merah kehitaman. Ini bukan jalan manusia biasa, Jaro. Ini adalah jalan para pemuja kegelapan. Sekali kau melangkah, tak ada jalan kembali. Ia membuka kendi itu, dan aroma anyir menusuk hidung. Cairan itu berkilau samar, seolah hidup, seperti darah yang berdenyut. Tanpa ragu, Jaro meraih kendi itu. Aku tak peduli, asal aku bisa menghancurkan dia, ucapnya lantang. Dukun tua mengangguk puas. Ia lalu mulai merapal mantra-mantra tua, suaranya serak bergaung, membuat bayangan-bayangan di dinding seakan menari liar. Tubuh Jaro bergetar, matanya mendelik, ketika cairan itu diminumnya. Rasanya seperti api dan besi panas, membakar tenggorokan hingga ke ulu hati. Jeritan Jaro menggema, tubuhnya terhuyung, urat-uratnya menonjol keluar, wajahnya berubah memerah. Lantai gubuk bergetar, seakan tanah pun enggan menahan energi gelap yang merasukinya. Perlahan, suaranya berubah menjadi raungan bukan manusia. Tubuhnya jatuh ke tanah, menggeliat, lalu terdiam dengan napas berat. Saat matanya terbuka kembali, cahaya merah samar menyala di bola matanya. Bagus, desis dukun itu, tersenyum. Puas, kau kini telah bersatu dengan kekuatan ajian Rawa Rontek, ilmu hitam yang membuatmu tak bisa mati kecuali oleh doa suci. Namun ingat, semakin kau gunakan, semakin jiwamu tergadai. Kata-kata itu menggema seperti bisikan neraka. Jaro, meski masih terengah, justru tertawa kasar. Kalau itu harga yang harus kubayar, aku rela. Aku akan hancurkan Sekar Ayu, meski harus menyeret seluruh pasar ini ke neraka. Sementara itu, di pasar Jatibarang, Sekar Ayu duduk merenung. Hatinya bergetar, seakan merasakan ada gelombang kegelapan yang baru saja lahir. Ia tahu, pertarungan belum berakhir. Tenaga Brajamusti mungkin bisa menahan kekuatan manusia biasa, tapi melawan ilmu hitam seperti Rawa Rontek adalah hal yang berbeda. Ia menggenggam erat buah mangga di tangannya, menatap langit malam. Tuhan, lindungilah mereka yang tak bersalah. Jika aku harus menanggung semuanya, biarlah itu terjadi padaku. Di kejauhan, bulan purnama merangkak naik. Bayangan Jaro Seta berdiri tegak di tepian sungai, tubuhnya tampak lebih besar, lebih kelam, dengan aura gelap yang menyelimuti.
Pertarungan berikutnya bukan lagi soal pasar, bukan lagi soal uang atau kekuasaan, tapi pertarungan antara cahaya dan kegelapan, antara harga diri yang buta dan keteguhan hati yang suci. Pagi itu, pasar Jatibarang tidak seramai biasanya. Pedagang berjualan dengan hati-hati, suara tawar-menawar terdengar pelan, seolah semua orang takut menimbulkan kegaduhan. Sejak kabar tentang kekalahan Jaro dari Sekar Ayu menyebar, ada harapan yang tumbuh, namun juga ketakutan, sebab tak seorang pun percaya Jaro akan tinggal diam. Orang-orang hidup dalam bayang-bayang akan kembalinya sang preman. Ketakutan itu terbukti. Dari arah jalan besar, Jaro Seta muncul dengan langkah tenang namun penuh wibawa gelap. Tubuhnya tampak lebih kekar, sorot matanya merah menyala, dan wajahnya membawa aura mengerikan. Pedagang yang melihatnya segera mundur, sebagian bersembunyi di balik kios, sebagian lagi langsung membereskan dagangan. Tak ada sorak, tak ada perlawanan, hanya keheningan mencekam. Sekar Ayu, raung Jaro, suaranya menggema seperti guntur. Ia berhenti di tengah pasar, matanya menyapu ke segala arah. Anak-anak kecil menangis ketakutan, ibu-ibu mendekap mereka erat-erat. Seketika suasana pasar yang tadinya penuh warna berubah jadi medan perang tak terlihat, hanya dengan kehadirannya saja. Sekar muncul dari balik lapaknya, wajahnya tetap teduh meski dadanya berdegup kencang. Ia tahu, aura yang mengelilingi Jaro bukanlah tenaga manusia biasa. "Kang Jaro, apa yang telah kau lakukan pada dirimu?" Tanyanya pelan, meski suaranya menembus keheningan pasar. Pertanyaan itu membuat orang-orang tertegun, ada nada iba, bukan sekadar perlawanan, dalam ucapannya. Jaro tertawa kasar, suaranya berat dan serak, seolah keluar dari dua mulut sekaligus. "Aku sudah temukan kekuatan yang jauh lebih besar dari tenagamu, Sekar. Sekarang, aku tak akan terkalahkan. Kau, pasar ini, semua orang, akan berlutut di hadapanku." Ia mengangkat tangannya, dan tiba-tiba tanah bergetar. Beberapa buah jatuh dari lapak, burung-burung beterbangan panik dari atap pasar. Pedagang berteriak ketakutan, sebagian berlarian keluar pasar. Hanya beberapa yang tetap bertahan, bersembunyi untuk menyaksikan apa yang akan terjadi. Bagi mereka, ini bukan sekadar pertarungan dua manusia, melainkan perang antara kekuatan gaib yang tak bisa dipahami akal. Sekar berdiri di tempatnya, menutup mata sejenak, lalu membuka telapak tangannya yang bergetar dengan cahaya halus. "Kalau begitu, Kang Jaro," ucapnya dengan nada getir, "biarlah aku menjadi tembok terakhir sebelum kau melukai orang-orang tak bersalah ini." Cahaya dari tangannya semakin terang, membuat beberapa orang yang melihatnya bersorak lirih penuh harapan. Dua kekuatan, gelap dan terang, berdiri berhadap-hadapan, siap meledak kapan saja. Dan ketika Jaro melangkah maju dengan teriakan menggelegar, Sekar pun menjejakkan kakinya ke tanah. Pasar Jatibarang menjadi saksi dimulainya babak baru pertarungan, yang kali ini bukan hanya tentang harga diri, tapi tentang hidup dan mati, tentang takdir yang akan mengubah seluruh wajah pasar itu untuk selamanya. Dentuman keras mengguncang pasar Jatibarang ketika Jaro Seta menerjang dengan tenaga rawa rontek. Tanah retak di bawah pijakannya, udara bergetar oleh hawa panas kegelapan. Sekar Ayu menahan serangan itu dengan telapak tangan bercahaya, tapi tubuhnya terdorong beberapa langkah ke belakang. Pedagang yang menyaksikan hanya bisa berdoa, karena apa yang mereka lihat lebih menyerupai perang para dewa ketimbang manusia biasa. Jaro tertawa lantang, suaranya bergaung menyeramkan. "Kau lihat, Sekar, aku tak bisa mati. Kau boleh menumbangkanku 1000 kali, tapi aku akan selalu bangkit kembali." Ia menghantamkan tinjunya ke tanah, dan ledakan energi gelap memporak-porandakan lapak-lapak di sekitarnya. Buah-buahan berserakan, kayu pecah, dan orang-orang menjerit, berlari menyelamatkan diri. Sekar berdiri di tengah kepanikan itu, wajahnya pucat namun tekadnya tak goyah. Ia tahu, rawa rontek adalah ilmu yang membuat penggunanya tak bisa mati kecuali oleh doa yang suci. Maka dengan tangan gemetar, ia merapalkan doa leluhurnya, menggabungkan kekuatan ajian Brajamusti dengan ketulusan hatinya. Cahaya putih keemasan perlahan menyelimuti tubuhnya, membuat orang-orang berhenti dan menatap dengan penuh harap. Jaro, marah melihat cahaya itu, menyerang lebih ganas. Tinju dan tendangan yang mengandung energi gelap menghantam berulang kali, tapi Sekar menahan dengan cahaya Brajamusti. Setiap benturan menciptakan gelombang energi yang mengguncang pasar, membuat atap-atap roboh dan debu mengepul ke udara. Meski tubuhnya terluka, Sekar tetap berdiri tegak, menatap Jaro dengan mata penuh kasih sayang.
Kang Jaro, dendammu hanya akan membawa kehancuran. Hentikan ini sebelum terlambat, teriaknya di sela benturan. Namun Jaro tak lagi mendengar. Ia sudah terjebak dalam amarah dan kekuatan gelap yang merasukinya. Matanya merah menyala, napasnya terengah, tapi tubuhnya terus bangkit meski berkali-kali dihantam cahaya Brajamusti. Akhirnya, Sekar memutuskan jalan terakhir. Ia melompat tinggi, lalu menengadahkan kedua tangannya ke langit. Cahaya Brajamusti memancar lebih terang dari sebelumnya, menyatu dengan doa suci yang ia rapalkan. Ya Tuhan, hapuskan kegelapan dari hatinya, teriaknya. Sebuah ledakan cahaya besar meledak di tengah pasar, menyilaukan semua mata. Ketika cahaya mereda, Jaro tergeletak di tanah. Tubuhnya gemetar, darah mengalir, dan sorot matanya kembali menjadi manusia, tak lagi merah menyala. Ia menatap Sekar dengan tatapan kosong, lalu menangis terisak. Aku hanya ingin dihormati, tapi aku salah jalan, katanya lirih sebelum akhirnya pingsan. Anak buahnya yang menyaksikan itu jatuh berlutut, sebagian menangis, sebagian berdoa memohon ampun. Sekar Ayu berdiri lemah, tubuhnya dipenuhi luka, tapi hatinya lega. Ia berhasil menyelamatkan pasar Jatibarang dari kegelapan, bukan dengan kebencian, tapi dengan cahaya doa dan kasih. Para pedagang berdatangan, memeluknya dengan tangisan syukur. Hari itu, pasar Jatibarang tidak hanya bebas dari cengkeraman preman, tetapi juga menjadi saksi bahwa cahaya ketulusan akan selalu mampu mengalahkan kegelapan sebesar apapun.